warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, jemaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada subuh kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah. Maknanya buat kita adalah setiap Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maknanya adalah untuk menambah kebaikan. Karena itu yang kita minta, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kami hidup, maka hidup itu untuk menambah setiap kebaikan. Artinya kalau kita masih diberikan kesempatan subuh kali ini, berarti ada amal soleh kita subuh. Karena kalau mungkin siang ini diwafatkan, berarti berhenti amal soleh kita. Kalau misalkan kita sudah ditakdirkan sampai di surga, maka berarti bisa jadi kalau kita nambah amal soleh, maka surga kita nambah lagi. Nanti nambah lagi sholat Jumat, nambah lagi. Mudah-mudahan itu harapan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang sampai pada Al-Hadis Al-Ashir. Jadi hadis yang ke-10. Judulnya At-Tayyibu Al-Halalu Syartul Qabul. Yakni sesuatu yang baik dan halal itu merupakan syarat diterimanya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Tsumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbu ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali hal itu juga yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dia juga memerintahkan kepada para rasul-rasul. Yakni Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian sesuatu yang baik, wa'malu salihan, dan lakukanlah amal saleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian
makanan yang baik itu dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang orang itu dijelaskan yutilu safara, yang dia menempuh perjalanan yang jauh, ash'ada, karena menempuh perjalanan jauh rambutnya itu kusut gitu ya, adbara, kemudian juga berdebu ya. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia menadahkan tangannya, mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Allah, ya Allah. Dia minta sesuatu kepada Allah sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Rasulullah menjelaskan wa mat'amuhu haram, sementara makanan yang dimakan itu sesuatu yang haram. Wa masrabuhu haram, dan minuman yang diminum juga berasal dari yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dipakai juga haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia kenyang dari makanan yang haram tersebut. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faidah pelajaran tentang hadis ini. Yang pertama yakni kalimat at-thayyibu al-maqbul, jadi sesuatu yang baik dan diterima ini, pertama dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, dan juga perintah ini kepada orang-orang beriman. Jadi rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Juga orang-orang beriman disuruh untuk memakan makanan yang baik dan halal. Kenapa? Karena ini terkait makanan yang dimakan itu nanti akan berdampak kepada yasmul a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqadat. Yani dia nanti akan berpengaruh kepada perbuatan seseorang, akan berpengaruh terhadap perkataan seseorang, akan berpengaruh kepada harta seseorang, dan berpengaruh kepada keyakinan. Jadi makanan yang kita makan itu nanti akan berpengaruh terhadap perbuatan seseorang. Orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka perbuatannya cenderung haram. Orang yang biasa minum khamr, ya, tindakannya akan demikian, perkataannya juga akan demikian. Ya. Bahkan nanti akan jadi satu keyakinan. Keyakinannya apa? Kalau orang minum khamr berani, itu keyakinan. Jadi buat nakut-nakutin orang minum khamr, baunya aja udah bikin orang takut kira-kira. Nah, orang-orang yang beriman juga sama. Makanan yang dimakan nanti akan berpengaruh terhadap amalnya, perilakunya. Insya Allah kalau apa yang kita makan itu sesuatu yang halal, dia nanti akan berpengaruh pada tubuh ini. Terus juga akan berpengaruh terhadap kata-kata ini, akan berpengaruh terhadap keyakinan ini. Dia akan bisa bersyukur kepada Allah karena dia diberikan. Karena tadi kalimat buat orang-orang beriman di situ dijelaskan ma razaqnakum, makanlah oleh kalian sesuatu yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Maknanya apa? Maknanya yang kita makan itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang baik. Karena nggak mungkin orang nyuruh makan yang baik tanpa memberikan rezeki yang baik. Ini kalau kita tadabbur ayat ini, karena ayat ini bunyinya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, perintah, makanlah oleh kalian sesuatu yang baik. Berarti ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk makan yang baik, maknanya Allah akan sediakan makanan yang baik itu. Ya. Oleh karena itu, berikutnya Allah sebutkan ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi nggak ada tuh buat orang beriman istilah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu orang putus asa. Ya. Nah, sekarang nyari yang halal, yang haram aja susah katanya. Ini orang putus asa. Enggak. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rasul mengatakan di antara harta yang baik itu adalah kalau emang nggak ada, udah ambil kapak, ambil golok, pergi ke hutan, tebang itu
pohon, ambil rantingnya, jual jadi kayu bakar, itu lebih halal. Bahkan kalau masih ada yang kayak gini, ini nanti diantaranya minta doa sama orang yang kayak gini. Itu hartanya yang dia makan itu lebih terjaga, lebih terjamin. Kenapa? Karena insya Allah apa yang dia usahakan dari hasil tangannya sendiri, hasil kerjanya sendiri, ini diantara sebab diterimanya doa. Nah, secara global saya gambarkan dulu. Jadi hadis ini menceritakan pertama perintah Allah kepada orang beriman untuk memakan makanan yang baik. Yang kedua, Rasul menggambarkan ada orang yang berjalan jauh, kemudian dia ngangkat tangannya minta sama Allah, ya Allah berikan saya ini, ya Allah saya minta ini. Tapi kata Rasulullah, bagaimana mau dikabulkan? Makanan yang kamu makan sesuatu yang haram, minum yang kamu minum yang haram, pakaian yang kamu pakai yang haram, kamu kenyang dari makanan yang haram. Gimana Allah mau mengabulkan? Maka di sini disebutkan sesuatu yang haram itu bisa menjadi penghalang diterimanya doa seseorang. Nah, jadi kalau mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita dapatkan, maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mengkoreksi kembali. Mungkin ada sesuatu yang salah, ada yang haram, atau ada yang syubhat, yang ini juga harus ditinggalkan. Nah, para jamaah sekalian, jadi itu terkait dengan amalan, di mana dijelaskan terkait dengan amalan dulu ya, perbuatan, yakni fahuwa subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali, Allah tidak akan menerima dari amal-amal itu illa makana thayyiban, kecuali amalan itu baik, tahiran, suci. Ini juga sama kita beramal. Maksudnya apa? Semua amal. Apakah itu amal ibadah kita secara khusus kepada Allah atau amal yang lain? Nah, kalau Allah itu baik, maha baik, dia tidak menerima amalan kecuali amalan yang baik. Maknanya apa? Buat kita ibadah kepada Allah, beramal kepada Allah, lakukanlah yang terbaik. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali yang baik. Bagaimana misalnya ada orang sholat, tapi sholatnya tidak baik. Rasul mengajarkan, dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW dakhala al-masjid, bahwa Rasul SAW telah masuk ke dalam masjid. Terus kemudian fadakhala rajulun fasalla, kemudian ada orang masuk ke masjid juga, dia sholat. Setelah sholat, wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam, faradda, maka Rasul jawab salamnya. Setelah itu Rasul mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Karena Rasul yang memerintahkan untuk mengulangi, orang tadi mengulangi, sholat lagi, kemudian sumaja ila Nabi, datang lagi kepada Nabi yang untuk yang kedua kali. Kata Nabi, irji' fasalli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Dalam hadis Bukhari disebutkan salasan, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, akhirnya orang ini disuruh ulangi juga oleh Rasulullah. Maka akhirnya dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengurus engkau dengan benar, aku nggak bisa sholat kecuali yang 3 kali aku lakukan tadi. Akhirnya Rasul mengajarkan gimana cara sholatnya. Di antaranya, idza qumta ila shalah fakabbir, apabila engkau sholat maka bertakbirlah, yakni melafazkan Allahu Akbar. Jadi nggak dalam hati Allahu Akbarnya, dilafazkan. Nah, terus kemudian summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah dari Al-Qur'an yang mudah yang kalian miliki. Terus kemudian summarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah dengan tumanina sampai sebenar-benar ruku'. Nah, orang tadi disinyalir sholatnya ngasar. Terus gimana kalau sholat kita ngasar? Ya udahlah, yang penting sholat. Enggak, yang penting sholat. 2 syarat diterima amal. Pertama, ikhlas niat lillahi ta'ala, amalan hati semata-mata karena Allah. Yang kedua, ittiba Rasul, ngikutin Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan sholat seseorang di antara kalian sampai dia meluruskan punggungnya antara ruku dan sujud. Berarti apa tuh? Antara ruku dan sujud? Iktidal. Karena kadang orang, mohon maaf ya, kalau iktidal itu nggak sempurna, ngebut aja tuh.
Samiallahu liman hamidah, Allahu akbar, ini enggak ada. Hatta tak tadilah qa'iman, sampai dia iktidal dengan berdiri tegak. Ini sudah beberapa hadis disebutkan oleh Rasulullah. Artinya kalau salatnya demikian, Allah nggak perhatikan. Kalau nggak diterima, oleh karena itu Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Sama begitu pun amal kita ketika kurban. Makanya disyaratkan untuk kurban, nggak boleh hewan yang cacat. Ya, jadi Allah terima itu yang baik. Itu terkait dengan amalan. Jadi amal apapun maka berusahalah sebaik mungkin. Ya. Terus kemudian juga dijelaskan, wala yaqbalu minal amwal, dan Allah tidak menerima dari harta-harta itu illa ma kana thayyiban halalan. Harta itu dari yang halal dan yang baik. Jadi sedekah yang kita sedekahkan itu harus berasal dari harta yang halal. Ya. Mau sedekah, mau bangun masjid, ya, harus berasal dari harta yang halal dan yang baik. Kalau enggak, ya sedekahnya enggak diterima. Jadi nggak bisa gitu PSK terus kemudian sedekah dengan hasil jerih payahnya. Kenapa? Sesuatunya haram. Terus kemudian disedekahkan, Allah nggak terima yang begini. Kenapa? Karena Allah terima dari harta kalian itu sesuatu yang halal. Terus juga kemudian ya, terkait dengan aqwal, ya, perkataan, dijelaskan di sini, la yas'adu ilaihi minal kalami illa ma kana thayyiban, dan tidak naik kepada Allah itu, ya, dari kata-kata kita, kalimat-kalimat kita itu kecuali yang baik. Jadi kalau kita paham setiap perkataan kita yang baik, perkataan itu bisa kalimat dzikir, kalimat tauhid, kalimat dakwah, kalimat tausiah, itu kata-kata baik, maka dia akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat 10. Di mana Allah jelaskan di sini, ilaihi yas'adu al-kalamut thayyibu wal 'amal shalih yarfa'u. Jadi kepadanya lah akan naik itu kalimat-kalimat yang baik. Jadi ucapan nasihat kita kepada anak-anak kita yang baik itu akan naik kepada Allah. Ya. Terus juga wal 'amal shalihu yarfa'u, dan amal soleh kita itu akan naik. Kapan naiknya? Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari ketika menjelaskan tentang fadlul arba'i qabla zuhri, yakni tentang salat-salat rawatib, yakni keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur. Dijelaskan dalam hadis itu, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, annahu kana yusalli 4 raka'atin qabla zuhri, bahwasanya Abu Ayyub itu senantiasa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Faqila lahu, maka karena kebiasaan yang dilakukan, ada orang yang bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kata orang tadi, innaka tadimu hadhis shalah, ya, sesungguhnya engkau itu selalu mendawamkan sholat ini 4 rakaat sebelum zuhur. Faqala, maka Abu Ayyub menjelaskan, inni ra'aitu Rasulullah yaf'alu, sesungguhnya aku melihat Rasulullah melakukan yang demikian, gitu ya. Karena Rasulullah melakukannya, fa'sa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, gitu, kenapa engkau Rasulullah melakukan 4 rakaat sebelum zuhur? Faqala, kata Rasulullah, sabdanya, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, karena sesungguhnya waktu itu adalah waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Fa ahbabtu ayyarfa'ani fiha amalun salih, dan aku ingin saat itu amal-amal solehku itu naik
Jadi amal soleh kita itu nanti akan naik itu di dalam hadis ini dijelaskan kapan waktunya saat pintu langit dibuka. Jadi amalan subuh kita, ya, mulai subuh mungkin nanti tadi ada yang mulai, terus kemudian zikir, kemudian kajian, kemudian sedekah. Nah, kata Rasulullah pada saat pintu langit dibuka 4 rakaat sebelum zuhur itu maka berharap naik. Ya, kalau saya membayangkan ini kayak server, ya, mungkin kayak server. Semua chattingan kita, semua dialog kita itu kan tersimpan di server di langit sana. Nah, amal soleh kita pun juga demikian. Nanti naik tuh, ya. Sholat subuhnya, celeng, gitu. Sedekahnya, celeng, ngumpul nanti. Nanti ditaruhnya, kalau kitabnya orang beriman, buku catatannya orang beriman, disimpannya di illiyin namanya. Jadi tempat buku catatan amal orang beriman, tempatnya di illiyin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika ruh seseorang dicabut kemudian dibawa oleh para malaikat, gitu ya, ini panjang perjalanan ruhnya, kemudian minta dibukakan pintu langit. Setelah dibukakan pintu langit, naik pintu langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7, sampai langit di mana di situ ada Allah. Terus kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitab abdi," catatlah, ya, buku catatan amal hambaku ini dan simpan di illiyin. Nah, jadi disimpan di illiyin. Terus kemudian roh itu dikembalikan lagi saat dikubur. Ya, saat dikubur baru kemudian nanti didudukkan sama malaikat, ditanya beberapa hal. Itu panjang perjalanannya. Tapi kalau kitab catatannya orang-orang kafir, naruhnya enggak di illiyin, tapi fi sijjin. Di mana sijjin itu? Di lapis bumi yang paling bawah. Itulah yang membedakan. Kalau orang mulia itu memang diangkat. Orang mulia itu naruhnya di atas. Nah, kalau orang hina di bawah. Jadi kehinaan adanya di bawah, kemuliaan itu adanya di atas. Naruhnya aja udah beda. Ya. Nah, hadis tadi yang 4 rakaat sebelum zuhur itu, ini rawahu Ahmad wa sanaduhu jayyid. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi ini ada perbedaan pendapat dalam hadis ini, ya. Kalau menurut Ibnu Umar yang sunat rawatib itu ada 10. Yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10. Tapi kata Aisyah itu ada 12. Bedanya di mana? Di sebelum zuhur. Sebelum zuhurnya 4 rakaat. Dalam hadis lain disebutkan siapa yang bisa melaksanakan sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Itu maksudnya sholat sunat rawatib. Jadi kalau kita bisa sehari semalam menjaga 12 rakaat, itu punya satu rumah setiap hari, Pak. Kalau seumur hidup dilakukan, jangan-jangan udah punya klaster. Nah, udah punya kompleknya di surga. Luar biasa, ya. Kalau nyari di sini aja susah. Orang Brunas itu baru 15 tahun dapat rumah 120 meter. Nah, ini bisa komplek. Nah, komplek haji siapa? Baik, itu ya terkait dengan kalimat-kalimat thayyibat. Oleh karena itu, maka munculkanlah perkataan-perkataan yang baik kita, zikir kita, tilawah Al-Quran kita, itu yang nanti akan mengisi buku catatan amal kita. Nah, kemudian mungkin yang perlu disampaikan juga, ada keutamaan dari beberapa hadis tadi, ya, tentang diterimanya sebuah doa itu. Di antaranya, pertama, bisa dipahami dari hadis ini tentang waktu diterimanya atau mustajabnya doa itu. yakni kapan? Saat dalam perjalanan. Semakin jauh perjalanan seseorang, semakin susah perjalanan seseorang, maka peluang diterimanya doa itu menjadi besar. Nah, jadi ini kalau yang biasa dinas keluar kota, manfaatkan, banyak berdoa. Ya. Jadi
banyak berdoa, apalagi sampai ke pedalaman gitu ya, susah. Doa yang banyak. Ini waktu yang mustajab yang dimiliki. Kenapa? Karena dijelaskan ini bahasanya itolatus safar ya, jadi sebab diterimanya doa, dijawabnya doa itu diantaranya adalah perjalanan yang jauh. Dijelaskan dalam sebuah hadis ya, min hadisi Abu Hurairah anin Nabi sallallahu, hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, "Salatu da'awati mustajabat la syakku fihi." Ada 3 doa yang mustajab ya. Apa diantaranya? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi, itu mustajab. Wada'watul musafir, doanya seorang musafir. Nah, ini kaitannya dengan doa orang musafir. Yang ketiga, wada'watul walidi liwaladihi, dan doanya kedua orang tua kepada anaknya. Ya, ini dijelaskan ada 3 hal ya, terkait pertama yakni doanya orang yang dizalimi. Ini mustajab ya, nggak ada hijab, makanya hati-hati jangan zalim sama orang ya. Meskipun punya kekuasaan, kalau yang mungkin punya jabatan nggak suka sama seseorang, digeser gitu ya. Sementara mungkin kesalahannya 1, tapi mungkin gesernya banyak banget. Hati-hati. Kalau dia curhat sama istrinya nggak terima, dia berdoa sama Allah ya. Sementara mungkin kesalahannya cuma 1. Satu itu juga mungkin masih bisa dikomunikasikan, tapi karena faktor kedengkian akhirnya orang ini digeser. Ini hati-hati doa ya, terhadap perbuatan ini. Yang kedua, doanya orang yang safar. Apakah dia umroh, nggak apa-apa jadi titip doa pada saat umroh, saat haji. Itu apalagi lebih berat, 40 hari perjuangannya luar biasa, minta doa. Dan yang ikut haji atau yang berhaji, doain teman-teman, jadi mustajab semua. Nah, yang ketiga, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi saya bilang ke jamaah ibu-ibu, kalau mau punya anak soleh, gampang saya bilang, doa yang baik-baik. Karena doanya orang tua kepada anaknya mustajab. Ini diantaranya. Setelah tadi ya, memperbaiki dirinya, memperbaiki diri makanannya dan seterusnya, kemudian berdoa yang baik-baik untuk anaknya. Konon Abdurrahman As-Sudais begitu ya ceritanya ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sekarang jadi imam Masjidil Haram, itu juga dulu kecilnya bandel, suka nangisin anak orang. Jadi kalau ada anak yang nangis, siapa yang nangisin? Abdurrahman. Kamu sakit sama siapa? Abdurrahman. Sampai ibunya kira-kira kalau punya anak suka nangisin anak orang gimana tuh? Orang tuanya juga mungkin malu gitu ya. Ntar kamu kalau nakal nggak punya teman gitu. Tapi ibunya Abdurrahman As-Sudais itu dengan penuh keyakinan dia bilang, sudahlah, coba sana kamu ke masjid, mudah-mudahan nanti jadi imam masjid. Gak tanggung-tanggung imam Masjidil Haram. Jadi kemampuan mengelola nafsunya. Jadi nggak langsung marahin, nggak langsung ngomelin, nggak langsung mencela anaknya, enggak. Tapi justru yang keluar itu dari mulut orang tua yang soleh. Maka itu menjadi doa. Nah, ini kemampuan menjaga nafsu ini juga perlu ya. Kan dalam hadis disebutkan laisa syadid bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa membanting orang. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marahnya saat dia marah. Jadi kemampuan ini. Jadi kadang mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah dari orang tua karena mungkin kesal sama anaknya, jadinya kayak gitu. Saya coba perbaiki. Ini kemampuan tadi ya. Karena mungkin kata-kata yang baik tadi akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana. Jadi kemampuan menjaga kata-kata ini juga perlu. Bahasa saya, mohon maaf ya, mungkin ada sebagian kita hidupnya menjadi susah itu gara-gara ucapannya. Ya bahasanya mungkin gak ada syukurnya. Udah dapat penghasilan segini ngeluh aja ya. Jadi gak ada ungkapan syukurnya, gak ada apanya ya. Jadi hidupnya susah. Setiap hari 4 orang caci maki orang, ngomelin orang gitu. Ada supir misalnya dikasih sama anak sekolah 1000 ya. Gini hari 1000 marah.
Ada ibu-ibu ngasih 2.000, Bu kayak anak SD aja ngasihnya. Jadi ada aja gitu. Nah hidupnya terus ketemu sama temannya marah lagi apa lagi. Nah, gimana letak bersyukurnya? Tiap hari ngomelin orang, tiap hari marahin orang gitu. Jadi bahasa saya, mari kita perbaiki perkataan kita. Mudah-mudahan dengan memperbaiki perkataan, hidup kita jadi lebih baik. Ya sudah, disyukuri aja lah apa yang ada gitu ya. Nah, terus kemudian yang juga bisa disampaikan tadi ya, waktu. Nah, terus kemudian tentang apa namanya cara berdoa, yakni dengan menengadahkan tangan. Dijelaskan Rasulullah itu berdoa itu dalam 3 posisi ya, mengangkat tangan. Jadi pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga begini. Itu cara berdoa Rasulullah. Maka boleh dipakai. Silakan aja berdoa mengangkat tangan. Gak ada masalah berdoa mengangkat tangan. Karena memang itu yang diajarkan Rasulullah. Orang tadi digambarkan dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi makanannya haram. Gimana mau dikabulkan? Jadi boleh kita mengangkat tangan doa dalam. Terus kemudian juga ada hadis menarik dari apa namanya, ini adab berdoa diantaranya ya. Jadi setelah kita tadi perjalanan jauh, terus kemudian beratnya perjalanan itu juga menjadikan sebab diantara diterimanya doa. Terus kemudian mengangkat tangan. Terus berikutnya betul-betul berharap kepada Allah bahwa doanya dikabulkan. Nah, Aisyah menjelaskan ya, kata Aisyah bahwa Rasul bersabda, jika seorang hamba berkata ya Rob 4 kali, kata Aisyah, niscaya Allah berfirman, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah niscaya akan aku beri. Jadi di antara bentuknya adalah ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, baru minta. Ini namanya penuh harapan. Jadi mintanya serius. Kadang maaf ya, ada doa nggak serius. Nggak serius itu begini. Doa apa namanya? Minta selamat itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya. Terus kemudian wa ziyadatan bil ilmi au ya Allah tambahkanlah kami ilmu, tapi ngaji nggak mau, baca Al-Quran nggak mau, baca buku nggak mau, dengar kajian nggak mau, dengar ceramah nggak mau, nambah ilmu dari mana? Ini namanya gak jelas. Minta tapi tidak ada upaya untuk mendapatkan itu, makanya cuman minta. Atau yang lain, ya Allah sehatkanlah badanku, tapi mohon maaf gitu ya, jadi ahli hisab terus gitu. Mohon maaf ya, jadi nggak nyambung. Jadi kalau mau, ya Allah kan minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat dalam agama. Minta selamat dalam agama gimana? Ya lakukanlah ketaatan kepada Allah. Jangan bermaksiat dalam agama ini. Ya. Wa ziyadatan bil ilmi, minta ditambah ilmunya. Minta ditambah rezekinya, tapi kerja nggak mau, kerjanya nggak serius. Lagi mana mau ditambah? Jadi nggak nyambung maksud saya. Jadi maksud saya antara permintaan keinginan itu, karena doa itu maknanya at-tolak, meminta, menuntut. Kalau nuntut itu ya serius. Nah, di antara bentuk keseriusnya adalah ulama mengajarkan doanya diulang 3 kali. Itu serius namanya. Jadi baru kita minta. Nah, itu terkait, dan terus kemudian juga dijelaskan tentang penghalang doa. Apa penghalang doa? Dalam hadis ini penghalang doa itu karena mengkonsumsi yang haram. Selama orang mengkonsumsi yang haram, maka doanya akan tertolak. Dalam hadis juga disebutkan, siapa yang melakukan atau dalam dirinya, kata Rasulullah, ada barang yang haram, maka ibadahnya nggak diterima 40 hari. Tidak hanya khomer ya, jadi sesuatu yang haram. Bayangin kalau tiap hari makan haram, berapa? Jadi ditolak doa kita gara-gara ada yang haram.
Dan intinya dari doa ini yang disebut dengan mukhul ibadah, ruhnya ibadah. Ibadah kita itu intinya doa. Salat yang kita lakukan intinya doa. Jadi memang beribadah itu ya intinya doa. Semuanya minta doa. Rabbighfirli warhamni wajburni Allahumma ba'id baini, itu doa semua. Jadi dalam ibadah kepada Allah intinya doa, cuman aneh doanya ditinggalkan. Namanya nggak nyambung maksudnya. Intinya ibadah doa, tapi doanya ditinggalkan. Jadi bahasanya kalau doa usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman, tapi nggak pernah dipakai doanya. Tadi kalau pengen punya anak soleh, berdoa jadi ayah ibu yang baik, doa yang baik-baik, insya Allah jadi anak soleh. Orang doanya nggak pernah dipakai. Doanya saat orang berpuasa diijabah sampai nanti dia berbuka, dipakai doanya. Gitu. Punya senjata ditenteng-tenteng aja, nggak pernah dipakai. Nah, ini senjata kita. Dan doa itu dijelaskan di sini bukan doa itu yang terakhir ya, bukan maksudnya. Jadi begini pengertiannya. Jadi kalau sesuatu sudah mentok sama sekali, cara apa sudah nggak bisa ditempuh, doa. Kadang suka remeh. Saya udah nasihatin anak saya nggak mau bangun subuh, bangunin susah. Terus udah saya lulus sudah apa? Nah, mungkin bahasanya kurang doa. Doa yang benar. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Itu doanya Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk muqimas shalah, orang yang mampu menegakkan salat. Baru setelah kita apa? Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Artinya kita dulu jadi teladan, kita dulu jadi contoh, baru anaknya mau. Maaf, kadang cuma nyuruh doang, gimana? Ayo sana ke masjid, Ayah ngapain? Ya bentarin tanggung bola, gitu. Ayah tanggung bola sih. Coba ayahnya panggil, ajak ke kamar mandi. Memang banguninnya berat, anak ini berat, tapi berdoa. Yang bisa membangunnya doa. Sambil sebelum tidur kita bilang, Mas, kamu niat besok bangun subuh, ya niat aja. Nah, kita bangun ya. Baru perjuangannya luar biasa. Kita lulus, Mas bangun. Kamu. Pegang pelan-pelan. Garukin. Sabar memang kita. Yang lama. Berapa lama? 5 menit. Terus. Udah bangun, nggak langsung jalan juga dulu. Perjuangan mujahadatun nafs. Bahasa saya, emang kita mau pisah sama anak kita? Nggak mau kita pisah sama anak kita. Maka kita bilang, siapa yang mau ke surga? Kita bilang istri kita, anak kita, siapa yang mau ke surga? Ayo mau ke surga. Nah, bareng-bareng kalau mau ke surga. Senang nggak bareng-bareng sama keluarga? Senang. Nah, kalau nanti di akhirat nanti gabung sama keluarganya mau, ayo ikut surga. Bangun pelan-pelan. Kita ajarin wudunya, ini cara wudu yang benar. Ini mohon maaf ya, karena tadi saya mentadaburi ayat ini, muqimas shalah itu kita dulu yang benar, wudu kita yang benar. Kita ajarin anak kita wudu yang benar, terus kemudian sholatnya, kita ajarin sholat yang benar. Nanti ditanya nanti. Ya. Kalau misalnya anaknya nggak sholat gimana? Siapa yang doain kita nanti? Waktu ngedoain orang tua tuh habis sholat, Pak. Kalau anaknya nggak sholat, ada mobil ngeng, waduh ingat bapaknya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya nggak begitu kan? Doain itu ya pada sekali. Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji dari hadis yang ke-10 ini. Intinya adalah makanan yang halal, yang baik, pakaian yang halal yang baik itu menjadi syarat diterimanya doa. Bisa jadi kalau memang kita masih ada doa yang belum diperkenankan oleh Allah, diantaranya mari kita koreksi tentang sesuatu yang kita konsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Oh ya. Tadi diterangkan di situ sholat rawatib biasanya sebelum zuhur 2 rakaat ditambah 2 rakaat, setelah zuhur ditambah 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat. Ini yang disebut sebelum zuhur itu atau sebelum sholat zuhur? Sebelum sholat zuhur. Nah, makanya kalau sebelum zuhur
Ya maksudnya sebelum sholat zuhur. Ya. Saya biasanya saya punya juga tiap sore ini. Di situ disebutkan sebelum sholat zuhur 2 rakaat. Itu semua kalau dilakukan, insya Allah itu diharamkan di akhir rakaat. Ya, ada juga. Nah, di situ nanti itu dia disolehin cetakan 64 saya punya. ya, itu jadi di antara keutamanya disebutkan gitu. Pertama tadi waktu dibukanya itu, yang kedua betul. Siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur akan diharamkan dagingnya dari api. Betul, Pak? Ya, yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Bayaran. Misalkan kalau di kantor gitu Pak, nggak keluar Pak Ustaz. Ini mau share dulu hadisnya biar kita juga bisa mengucapkan lebih lengkap gitu. Jadi kita sampaikan nanti itu, oh ini ada dalilnya. Gitu. Ya itu dalilnya umum aja tadi. Ya, Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu yang baik. Itu umum. Jadi apapun tadi diantaranya amal. Allah nggak terima amal kecuali amal yang baik. Allah nggak terima harta kecuali harta yang baik. Artinya kalau yang kita cari dari sesuatu yang haram kemudian digunakan untuk yang baik, nggak bisa diterima. Ya. Itu dari umum. Inna Allah. Kenapa? Walau alam. Tapi kalau pakai kaidah umumnya gitu, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Itu jelas sekali. Allah itu maha baik, maka tidak akan diterima kecuali yang baik. Selesai sudah. Artinya kalau bangun masjid pakai dana yang haram, ya nggak bisa. Masjidnya ya nggak apa-apa, cuma dia tuh nggak dapat apa-apa. Gitu. Kalau yang pengurus masjidnya nggak tahu kan juga nggak cerita apa ini dana haram ya Pak, ya ditolak kan pengurus masjidnya. Nah orang itu ketika infakkan ke masjid sampai dipakai gitu buat ngecat, buat bangunan seterusnya, orang itu dapat pahala, ya nggak dapat pahala. Gitu. Karena Allah nggak terima yang kayak gitu. Ya, itu umum. Nah, nanti ada beberapa pendapat gimana kalau misalnya kalau Imam Syafi'i, ya, dia ditunggu sampai ini. Kalau Imam Ibnu Hajar, yang jelas orang itu tidak mendapatkan pahala. Jadi nggak bisa. Jadi dia beramal ya beramal silakan, mungkin dipakai buat jembatan yang lainnya, tapi nggak ada amalnya, nggak bernilai. Kenapa? Karena dari haram. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dikoreksi. Ya. Fenomena sekarang kan kita katakan orang banyak keinginan itu apakah sama dengan doa? Karena Keinginan kayak itu kenapa? sama dengan doa. Karena Allah menjadikan dunia astajib lakum. Sedangkan orang-orang mereka yang tidak beriman, yang mana kata tidak beriman, mereka tuh banyak keinginan, banyak diijabah. Oh. Jadi kita bisa melihat. Tapi kita melihat orang-orang yang soleh, gitu ya, mau minta rumah aja susah. Gitu. Padahal mereka sudah melakukan tadi ya prosedur tadi. Gitu. Begitu banyak gitu, fenomena sekarang yang hampir kadang-kadang tidak kita sadari gitu, bahwa makanya banyak orang muncul gitu ketika itu seolah-olah itu doa-doa yang sudah didawakan, sudah diminta sama Allah itu tidak ada yang diijabah gitu. Sedangkan mereka yang tidak berdoa pun asal punya keinginan dia mampu untuk melakukan koreksi. Ya. Yang pertama, orang
dunia, mau senang-senang di dunia kan. Tempatnya emang di dunia, kasih tahu sama orang kafir, ente harus senang-senang di dunia memang. Karena setelah itu ente nggak dapat apa-apa, justru dapatnya siksaan. Gitu. Itu orang kafir. Nah, kalau buat kita, terus jadi nggak ada hubungannya juga. Ini kita rajin ke masjid bolak-balik, tapi rumah juga nggak punya motor, nggak punya apa, nggak punya, susah amat. Padahal rajin. Ini tetangga sebelah sholat kagak apa enggak, rumahnya makin luas, mobilnya makin banyak. Kalau begitu gimana dong? Pertama saya ingin katakan nggak ada hubungannya secara langsung antara sholat yang kita lakukan dengan rezeki. Maksudnya apa secara langsung? Sholat ya sebuah ibadah yang diwajibkan kepada kita. Sementara rezeki sesuatu yang sudah Allah atur. Gitu. Ya, itu pertama. Jadi biar clear. Karena nanti kalau sholat ada hubungannya langsung, harusnya yang sholatnya banyak, rezekinya banyak maksud saya. Yang sholatnya jarang, ya rezekinya jarang dong. Ini ada orang yang sholat, kebanyakan dia sama kita. Jadi pertama, sholat itu sebuah ibadah yang memang diwajibkan kepada kita dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan rizki. Karena rizki itu urusan Allah. Allah ngasih orang kafir karena memang rahmannya Allah. Allah kasih kepada siapapun. Satu. Dan yang kedua, buat orang-orang beriman dan orang yang fasik ini, orang fasik ini katakanlah dia orang beriman juga, gitu ya. Itu dijelaskan, saya agak lupa suratnya tuh. Jadi ketika orang ini diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian orang ini lupa, Pak, Bapak udah lama saya lihat nggak sholat. Gitu ya, diingatin sama tetangganya, sama ustadznya, diingatin. Terus dia bilang apa? Kata Allah, ketika dia diingatkan, dia melupakan peringatan itu, sama Allah nggak langsung ditutup itu pintu-pintunya, enggak. Tapi kata Allah justru dibuka. Orang maksiat, nah tadi makin maksiat, makin banyak rezekinya. Nah, gitu. Jadi ketika dia diingatkan, dia lupa sama Allah, dibukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tahu-tahu bisnis jadi lancar, tahu-tahu bisa punya ini, gitu kan? Hatta farihu bima utu, sampai orang itu merasa gembira, merasa bangga, merasa bahagia terhadap apa yang dia dapatkan. Terus dia bilang begini, ente percuma bolak-balik ke masjid nggak kaya-kaya. Ini aneh nih. Anda nggak ke masjid tapi lihat tuh rumah makin tinggi aja orang sana tuh punya aneh tuh tanah sana. Dia bangga tuh diceritain. Sampai kapan? Ketika dia bangga, ini bahasa Ibit, bangga dengan dosa-dosa. Gitu ya. Ketika dia bangga dengan apa yang dia dapat karena maksiat yang dia lakukan, fa'akhadnahum baghtah, maka kami akan siksa dia sekonyong-konyong. Gitu. Jadi kalau bahasa ininya istidraj. Ya, istidraj. Dia naik tinggi, udah tinggi, dibanting jeder. Faidahum mublisun, sampai orang itu berputus asa. Nah, ini rumus hidup ya. Jadi begini, rumus hidupnya, kalau kita mendapatkan sesuatu dari Allah, bisa itu sesuatu yang menurut kita itu baik atau menurut kita itu buruk. Jadi baik buruk itu penilaian kita. Ya. Maka sensornya dua. Pertama, cek dulu kita lagi jauh sama Allah, apalagi dekat sama Allah. Itu sensornya. Kalau kita mendapatkan katakanlah sesuatu yang baik dari Allah, ya alhamdulillah dikasih rumah, alhamdulillah gaji naik, alhamdulillah jabatan bagus, itu baik apa enggak tuh? Punya duit banyak baik apa? Ini harus sepakat dulu, kalau enggak jadi nanti. Atau yang disebut baik-baik, punya duit banyak baik enggak? Punya rumah luas, punya mobil mewah, baik. Sepakat ya? Itu katanya baik semua. Nah, ketika kita punya anak soleh, baik. Badan sehat, baik. Ya, rezeki banyak, baik. Ketika kita mendapatkan kebaikan itu, terus kita cek sama diri kita. Gitu caranya. Ini saya lagi dekat sama Allah, apa lagi jauh sama Allah? Itu cara ngeceknya. Kalau kita dapatkan itu semua, kita dalam kondisi baik kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah juga rajin sedekah, alhamdulillah
alhamdulillah bisa saum sunnah, alhamdulillah bisa tilawah Al-Quran, alhamdulillah bisa sholat malam. Kita ngecek diri kita nih, perasaan sama orang tua juga baik, sama istri baik, sama anak baik, sama tetangga baik. Perasaan baik deh, sudah baik kan? Bisa jadi itu nikmat dan karunia dari Allah. Gitu. Tapi kalau kita dapatkan kebaikan-kebaikan tadi, tapi kita sedang jauh dari Allah, ya, sholat enggak, jarang-jarang, sedekah juga kadang-kadang, terus kemudian sama anak galak banget, sama istri wah mukulin terus, gitu, sama tetangga musuhan terus, gitu. Ini perasaan lagi jauh sama Allah. Tapi dapat itu, nah jangan-jangan ini istidraj. Jangan kita nggak dianggap lagi sama Allah, gitu ya. Itu sensornya gitu. Jadi dicek dulu, kita lagi dekat apa lagi jauh, gitu. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan, menurut kita ini keburukan nih. Misalnya sakit, gak punya uang, duitnya sedikit, seret gitu ya. Ini bisnis gak gol-gol juga nih, gak closing juga nih gitu ya. Nah, ini mungkin menurut kita ini keburukan. Ya, menurut kita keburukan. Sama tadi ngeceknya. Ini saya lagi dekat sama Allah, apalagi jauh sama Allah. Kalau kita lagi dekat sama Allah tapi kok anak sakit, istri juga minta ini, terus ini apa, pokoknya mau kita runyem banget ini masalah gitu ya. Tapi kita lagi dekat sama Allah, bisa jadi itu ujian. Ujian. Ya, berarti Allah sayang sama kita. Jadi jangan, bukan berarti ketika dapat kesempitan itu kita langsung dibenci sama Allah. Enggak, orang kita lagi dekat. Ya. Bahkan dalam bab doa itu bisa jadi Allah bilang sama malaikat, jangan dikabulin doa orang yang kayak gini. Aku masih senang denger rintihannya. Ketawa Pak. Aku masih senang karena tiap ini dia bangun malam pasti minta, ya Allah, saya minta sambil nangis-nangis gitu. Biarin kata Allah. Aku masih senang denger rintihannya. Jadi bukan juga kesulitan buat kita, bukan. Itu ujian sama Allah kasih kita. Tapi kalau ujian itu datang, ya, kesempitan itu datang, kita lagi jauh sama Allah, bisa jadi ini teguran. Coba deh ente perbaiki, mungkin ibadah ente kurang benar. Coba sholat yang benar, coba deh sedekah deh, coba deh apa, itu namanya bisa jadi teguran. Karena kita selama ini jauh. Coba perbaiki komunikasi kamu sama orang tua kamu. Mungkin kamu pernah nyakitin orang tua, coba minta maaf. Jadi nyari keramat nggak usah jauh-jauh, keramatnya itu doa orang tua tadi ya. Doanya orang tua kepada anaknya, tinggal minta, ya Bu, tolong ini mau ada lelang jabatan, mudah-mudahan menjadi keberkahan berikutnya. Doain ya Bu, wah mustajab itu doanya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi gitu Pak. Sensornya jelas ya. Apakah kita sedang jauh, apakah kita sedang dekat. Nah, rumusnya itu aja dipakai. Insya Allah kita jadi paham tentang itu. Jadi bukan berarti kalau ada orang sakit, ibu sakit lagi disiksa, nggak begitu. Kalau bapak sehat ini, berarti bapak nggak disiksa? Enggak. Bapak sholat nggak? Nggak sholat. Justru bapak yang disiksa. Nah gitu. Karena dia sehat tapi nggak sholat, disiksa itu namanya. Ya. Jadi sensornya gitu. Jadi jangan nganggap. Makanya kata Allah, dari Rasulullah dalam hadisnya, coba lihat aku, kata Allah. Aku ada tuh di tempat orang yang sakit. Jangan mau ke situ. Di situ ada aku. Di saat orang kesusahan, ada orang lapar, di situ ada aku. Minta doa sama. Maka tadi saya bilang ya, kalau ada orang yang nyari dengan cara susah payah, ya orang-orang pinggiran itu yang di Trans TV, minta doa sama dia. Mudah-mudahan mustajab itu doanya. Karena kita nggak minta, dia udah ngasih Pak, cuma kasih 10.000 aja dia langsung doa. Mudah-mudahan Pak rezekinya banyak, amin. Panjang umurnya, amin. Dikasih sehat, amin. Tinggal amin aja. Karena mungkin dia betul-betul ikhlas doain kita. Cuma 10.000. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Dadah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, nanti setelah sholat ada hidangan sarapan di belakang, silakan diambil. Terima kasih.
Pak.